Shalom, selamat pagi Bapak Ibu anak-anak sekalian. Sebelum Yesus menjalani penderitaan di kayu salib, dia tidak henti-hentinya mempersiapkan para muridnya dengan ajaran-ajaran yang menjadi dasar hidup yang benar, salah satunya adalah hidup dalam kasih. Renungan firman minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku padamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu anak-anak sekalian, setiap orang pasti memiliki ciri-ciri khusus yang membuat orang lain mudah untuk mengenalinya. Orang mengenal kita sebagai orang Kristen dari kasih yang kita miliki dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus mengasihi? Dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 10, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bapak Ibu sekalian, mengapa pengikut Kristus harus hidup dalam kasih? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus memerintahkan para muridnya untuk mengasihi bukan agar mereka diberkati atau memperoleh keselamatan, melainkan sebagai tanggapan atau respon dari kasih yang mereka terima dari Allah. Kasih yang telah dibuktikan oleh Allah lah yang menjadi teladan pengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengasihi dalam persepsi Yesus adalah mengasihi siapapun dia, bagaimanapun dia, walaupun berbeda latar belakang maupun stratifikasi sosialnya, walaupun berbeda agama dan kepercayaan dengan kita, bahkan dengan musuh kita sekalipun kita harus mengasihi. Dengan kata lain, kasih yang kita praktekkan adalah kasih agape. Dalam Yohanes 15 ayat 11 sampai 12, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu.
Tuhan Yesus menjanjikan sukacita pada kita yang hidup di dalam kasih. Bapak Ibu sekalian, dia mengungkapkan kata sukacita bukan kebahagiaan. Karena kalau kebahagiaan dapat kita ciptakan dan dapatkan dengan usaha kita sendiri, sedangkan kalau sukacita bersumber dari Allah dan ini merupakan buah-buah roh. Dalam Yohanes 15 ayat 13-15, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yesus sendiri sebagai sahabat yang baik menunjukkan dan mempraktekkan bagaimana karakteristik seorang sahabat yang baik dan benar. Dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sering kita berpikir bahwa kitalah yang memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat. Tetapi dialah yang memilih kita. Allah lah yang memilih bangsa Israel sebagai bangsa-bangsa pilihannya. Allah yang memilih para nabi sebagai penyambung lidahnya. Allah juga yang memilih para murid sebagai kader untuk pengabaran sukacitanya. Allah yang memilih kita untuk diselamatkan. Allah pula yang memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, apakah kita mau menjadi sahabat Yesus? Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Di sini kita dituntut untuk menjadi pribadi yang aktif dalam menunjukkan identitas iman kita. Kita tidak diajarkan untuk mengasihi orang yang kita kasihi saja, tetapi tidak ada batasan untuk mengasihi. Dalam mengasihi tidak ada miskin, kaya, tua, muda, laki-laki atau perempuan. Bapak Ibu anak-anak sekalian, kita telah memahami ajaran Yesus yang mengajarkan bagaimana kita harus hidup dalam kasih sebagai wujud iman kita. Ada 3 hal yang harus ada dalam diri manusia, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Sesuai dengan 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Mengasihi bukan karena kita dikasihi orang atau sesama kita, tapi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi bukan supaya orang yang kita kasihi memuji kita, tetapi agar mereka memuji Tuhan yang mengajari kita untuk mengasihi. Karena jika kita mengasihi agar mendapat pujian, maka Paulus mengatakan itu adalah sia-sia, tidak akan ada artinya. Sesuai dengan 1 Korintus 13 ayat 3, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bagaimana wujud kasih yang harus kita miliki? Jawabannya tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dengan demikian, sesuai dengan perintah Yesus, maka kita diharuskan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata,
Aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Maka sebagai orang Kristen, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia adalah hukum yang paling utama dalam ajaran Yesus. Dan hukum inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, di tengah-tengah pelayanan kita, pekerjaan kita, maupun dalam kehidupan rumah tangga kita. Sehingga melalui kasih yang nyata, maka nyata pula kita tinggal dalam kasih Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-firman-Nya. Tuhan memberkati.